Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih tentang zakat fitrah. Zakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka, yang berarti tumbuh dan berkembang, menyucikan dan membersihkan. Sedangkan menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat termasuk dalam rukun Islam selain syahadat, sholat, puasa, dan haji. Hukum melaksanakan zakat wajib atau fardu ain adalah wajib bagi seorang yang mempunyai harta seperti biji, makanan, binatang, emas, dan perak, harta perniagaan yang telah sampai nisabnya atau ketentuannya. Ini adalah pengertian dari zakat. Sebagaimana dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahharuhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Nah, Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, dalam firman-Nya ya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fil amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakawatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Dan artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, ini adalah dalil tentang zakat. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya fardu ain, yaitu wajib atas setiap umat Islam laki-laki ataupun perempuan, tua atau muda, dan termasuk anak yang baru dilahirkan ibunya. Macam-macam zakat. Zakat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama zakat fitrah. Zakat berupa makanan pokok negara, yaitu wajib dikeluarkan bagi setiap orang Islam. Itu dimaksud dengan zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Apa zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan setahun sekali dan sudah sampai satu nisab. Nah, golongan yang berhak menerima zakat yaitu diantaranya sebagai berikut. Penerimaan zakat diantaranya yang pertama fakir. Apa yang dimaksud dengan fakir? Ya, fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Itu fakir ya. Jadi dia tidak punya pekerjaan, tidak puasa untuk bekerja gitu ya, tidak punya harta lebih gitu ya. Nah, ini namanya fakir. Nah, yang kedua yaitu miskin. Apa yang dimaksud dengan miskin? Orang yang punya mampu untuk bekerja ya, namun hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik dirinya ataupun keluarganya. Jadi kalau miskin itu sebenarnya punya penghasilan, tapi penghasilannya lebih kecil ketimbang kebutuhan. Itu namanya miskin ya. Yang ketiga yaitu hamba sahaya. Apa yang dimaksud dengan hamba sahaya? Hamba sahaya orang yang tidak memiliki kemerdekaan pada dirinya ya, karena dia dikuasai oleh majikannya ya. Kalau ini hamba sahaya ini adalah abid ya. Jadi pada zaman Rasul tawanan-tawanan perang gitu ya, biasanya dijadikan budak.
Nah, yang keempat yaitu fisabilillah. Apa ya fisabilillah? Orang yang berjalan di jalan Allah, kayak ustadz, kiai, ya, yang berdakwah, menyiarkan agama Islam, ya, menyiarkan agama Allah, gitu ya. Nah, ini berjalan, ini yang berhak menerima zakat. Yang kelima yaitu amil. Apa itu amil? Amil itu adalah orang yang pengepul zakat, ya. Jadi orang yang mengumpulkan yang mengumpulkan zakat. Contoh seperti ibu mengadakan zakat fitrah, seperti orang-orang yang kalau mau berzakat boleh sama ibu akadnya, nanti ibu akan bagikan kepada yang berhak, seperti itu. Nah, maka ibu di sini menjadi amil, seperti itu ya. Nah, yang keenam yaitu mu'alaf. Mu'alaf apa mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Dan yang ketujuh yaitu gorimin. Gorim, ya. Orang gorim adalah orang yang banyak utang. Bu, bagaimana kalau orang kaya tapi banyak ada punya utang? Nah, yang gorim di sini artinya utangnya itu melebihi dari hartanya. Contoh seperti ada orang yang punya harta 200 juta gitu ya, rumah seharga 200 juta, tapi dia memiliki utang itu 300 juta gitu. Nah, ini termasuk pada orang yang berhak menerima zakat, ya. Nah, yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Apa arti Ibnu Sabil? Ya, Ibnu Sabil adalah orang yang sedang terlantar dalam sebuah perjalanan. Jadi jauh gitu ya, karena dia kehabisan bekal gitu ya. Terus bisa juga yang terkena musibah gitu ya, berupa pencopetan, perampokan di perjalanan gitu ya. Terus orang yang seperti lagi zakat nih, lagi zakat fitrah, kebetulan dia mau pulang, ternyata nggak ada, dompetnya habis, semuanya diambil sama orang gitu ya, dicopet gitu, sehingga kehabisan bekal, kehabisan uang, nggak bisa pulang gitu kan. Nah, kebetulan lagi zakat fitrah, maka dia berhak, orang yang sedang menerima atau berhak menerima zakat itu namanya ibnu sabil gitu ya. Ini adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Ibu tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat ya. Nah, mana dalilnya? Yaitu Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Yang artinya, sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, ini adalah dalil-dalil tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat.